memaksakan diri mencalonkan, jadi yang dilawan oleh Pak Daman itu bukan paslon lain, tapi melawan hukum gitu loh. Ada sekitar 589 suara yang atau rakyat yang kehilangan hak konstitusi karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat. Sudah jelas ada aturnya tapi mau dibelok-belokin lagi kan supaya meloloskan. Tapi ada buktinya, ada dugaan-dugaan gitu. Upaya untuk meloloskan salah satu paslon itu kan menguntungkan salah satu paslon. Kalau menguntungkan salah satu paslon artinya berpihak. Halo, saya Adam Bekesa, kembali lagi di Alternative Talks bekerja sama dengan PKTV Kaltim, Gereja Beneh, yang dimana kita hari ini mencoba memulai kembali ya setelah sekian lama vakum, yaitu adalah program Etam Bekesa. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu adalah Bung Laude Alia Imran. Apa kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat aja ya? Sehat. Sudah agak-agak terbiasa sudah yang masuk di televisi ya? Ya, ini juga masih menyesuaikan diri sebenarnya. Agak grogi loh saya ini. Ya. Pertama-tama kita ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat datang di Berita Alternatif, dan buat Densan Adam Bekesa juga kita ucapkan minal aidin wal faizin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang putusan MK ya, yang memang belakangan ini memang rame ya, ikut Kertanegara Bung Laude ya. Ya, tapi sebelum mengarah ke situ kita disclaimer dulu nih, bahwa kita mengadakan podcast ini tidak ada tendensi ketidaksukaan pada kelompok tertentu ya. Ya, jadi insya Allah kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat tentang fenomena yang ada di Kutai Kartanegara. Nah, yang pertama yaitu Pak Bung Laude terkait mengenai masalah tanggapan Bung Laude tentang putusan MK yang memerintahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan PSU ya. Ya, baik. Gimana? Sebelumnya terima kasih nih ya, Berita Alternatif sudah mau ngundang kita nih, satu kehormatan ya. Salah satu media terbesar hari ini di Kutai Kartanegara. Menurut versi kita kah? Versi orang kan lagi dong. Ya, versi kita ya terbesar lah. Dan syukur alhamdulillah kita dikasih kesempatan nih itu podcast bersama nih. Sebelumnya saya ingin sampaikan begini, bahwa sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pauji tadi terkait dengan disclaimer bahwa kita tidak ada tendensi ya ketidaksukaan atau kesukaan kepada satu kelompok arus politik ya gitu ya. Dan kita juga bukan tim ses ya. Ya, kita juga bukan tim ses dan kita juga bukan anggota partai politik ya, salah satu partai politik ya, pendukung maupun pengusung. Nah itu yang perlu dipertegas memang. Nah, karena sebelumnya saya juga sering komentar terkait dengan soal pilkada ya, dan mungkin saja beberapa pihak itu mengklaim atau menuduh saya sebagai pihak yang terlibat atau sebagai pihak yang mendukung salah satu paslon. Nah, kita tegaskan di pertemuan kali ini tidak ada urusan dengan urusan politik, tidak ada urusan dengan suksesi, tidak ada urusan dengan paslon ya. Apa yang saya lakukan selama ini itu adalah lebih pada pertanggungjawaban pengetahuan gitu ya. Karena Bung Laude juga akademisi salah satu universitas terbesar di Kutai Kartanegara, Universitas Kartanegara kan. Jadi lebih kepada pertanggungjawaban pengetahuan yang kita miliki, bahwa sesuatu yang keliru itu juga kita harus berani ucapkan ya. Bukan hanya soal kebenaran yang kita berani ucapkan ya, tapi sesuatu yang salah juga harus kita berani sampaikan, meskipun itu dengan berbagai resiko yang harus kita tanggung, kebencian pihak-pihak tertentu gitu kan kepada kita, tapi itu adalah proses yang harus kita lewati
yang kemudian sampai pada titik ini alhamdulillah pendapat-pendapat kita yang sebelumnya, saya banyak sekali tuh menyampaikan pendapat di beberapa media ya. Mulai dari berita alternatif sendiri sampai media-media lain yang ada di Kalimantan Timur yang coba mengkonfirmasi ke saya terkait dengan pernyataan itu, dan akhirnya bermuara kepada putusan Mahkamah Konstitusi Ya. yang nomor 195 ya. Saya lupa juga tuh, digugat oleh paslon lain hasil pilkada, dan pada awalnya banyak pihak yang meragukan Ya. putusan ini akan dikabulkan atau tidak, permohonan ini akan dikabulkan atau tidak gitu. Banyak sekali yang apa namanya, yang menyatakan bahwa oh ketentuan pasal 158 itu ada batas ambang batas pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hanya saja kan persidangan di Mahkamah Konstitusi itu tidak hanya membahas terkait dengan angka-angka. Jadi dia bukan mahkamah kalkulator. Dan itu ditegaskan oleh MK sendiri melalui Hakim Sadli Isra ya, Prof. Sadli Isra ya, menyatakan bahwa sejak tahun 2004 Mahkamah Konstitusi itu bukan lagi bicara hanya angka-angka selisih suara, tetapi banyak hal. Mau dia pelanggaran TSM, mau dia pelanggaran administratif, maupun syarat pencalonan. Itu juga turut dibahas oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Gitu. Nah, hari ini terbukti kan beberapa putusan, ada yang pelanggaran TSM juga diskualifikasi, ada juga yang pelanggaran persyaratan calon, itu juga didiskualifikasi. Ya. Nah, kalau kita lihat kayak konteks di Kutai Kartanegara, Yang PSU ini, latar belakangnya tuh apa sih yang membuat bisa di PSU itu? nah gini, Bapak Edi Demansah ya, jadi gini, sama seperti apa yang telah kita suarakan ya sebelumnya, bahwa ada salah satu paslon itu tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 huruf N, yang kemudian di situ dinyatakan bahwa syarat menjadi calon bupati itu tidak boleh 2 kali masa jabatan. 2 kali telah menjalani masa jabatan, tidak boleh. Lalu kemudian persoalan ini telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. 2 kali masa jabatannya seperti apa? Gitu kan, muncul tafsir begitu. Tapi hal ini sudah diterangkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan 67, putusan nomor 22, putusan nomor 2, dan terakhir sebagai gongnya gitu ya, itu putusan 129. Ya, yang 167 tadi itu apa poinnya itu? Sama menjabat. Itu yang berkaitan permohonan dari Pak Edi Demansah itu, sehingga itu diputuskan yang kemarin, yang 62 tadi? 195. 195. 195 itu ya salah satunya adalah putusan 02 sebagai dasar, gitu. Sebagai dasar kenapa? Karena di putusan 02 itu pemohonnya adalah Pak Daman sendiri. Ya, Pak Edi Demansah sendiri. Sendiri yang bermohon kepada Mahkamah Konstitusi. Tetapi putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa kemudian kita pandang secara personal seperti itu. Kenapa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengadili norma. Dia bukan mengadili kasus konkret. Bukan kasus konkret kayak gugatan perdata atau pidana atau kasus pidana gitu ya. Tapi dia lebih pada mengadili soal norma. Normanya yang diuji, normanya yang dibahas. Bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Kan seperti itu. Nah, di putusan 02 yang pemohonnya adalah Pak Dapan, itu kemudian ditolak secara keseluruhan. Nah, dulu di Alternatif Akademi saya pernah sampaikan ya. Wah, viral itu di Alternatif Akademi walaupun 1000 aja efek. Paling viral lah intinya kan di YouTube kita. Ya, saya sampaikan bahwa yang paling pamungkas daripada isi putusan itu apa? Amarnya yang berbunyi adalah menolak secara keseluruhan Ya. dalil dari pemohon. Artinya apapun yang disimulasikan oleh si pemohon Pak Daman sendiri di dalam posita gugatannya, permohonannya, itu tidak dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Kan tafsirnya kemarin, wah bukan kayak gitu tafsirnya ya kan. Tapi pada akhirnya kan Mahkamah sudah bilang ditolak secara keseluruhan. Artinya tidak ada satupun dalil mereka yang dibenarkan. Mau dihitung bagaimanapun cara menghitungnya yang mereka simulasikan di dalam permohonan mereka. Dan apa itu masalah akuo kan banyak tafsir-tafsir tentang dari pengamat. Pengamat ini lebih kepada tim sesnya sih kalau saya lihat ya kan.
hingga mantan ketua KPU. Hasyim Juga Asyari. Hasyim Asyari juga memperkuat posisi Pak Edi Damansyah kemarin kan di Ya, NK itu. di persidangan ini rasa jadi ahli ya, Heeh, jadi ahli. itu gimana gimana? Jadi gini, aku kita juga heran nih melihat, konsistensi dari seorang Hasyim Asyari ini. Karena sebelumnya di rapat dengar pendapat di DPR, Wah, kita kan informasi itu, ya ngangkat opini beliau ya kan, kita kenal. ya itu kan sudah terang sekali dia menyatakan bahwa mau menjabat, apa namanya, PJ ke PLT. PLT kah segala macam itu, yang jelas itu merupakan jabatan sementara, itu terhitung. Lalu kemudian hari di persidangan Mahkamah Konstitusi dalam kasus konkret, kasusnya Kutai Kartanegara, menjadi ahli dari pihak terkait, kemudian menyatakan sebaliknya, udah terhitung. Artinya ini tidak konsisten. Jadi kalau menurut saya sih yang pertama itu konsistensinya, tapi yang kedua itu adalah persoalan, Objek dari objek ini memang nggak bisa diapa-apain, udah terkunci gitu loh. Kenapa demikian? Karena posisinya itu putusan MK yang memberi tafsir terhadap pasal 7 ayat 2 huruf R itu bukan sementara pilkada berjalan, tetapi jauh sebelum pilkada berjalan itu sudah ditafsirkan oleh MK gitu loh. Misalnya kita lihat di dalam putusan 67 atau putusan, eee, ada 3 putusan ya, putusan 67, putusan, 22 dan putusan 02. Itu terjadi sebelum tahapan pilkada atau, lahir sebelum tahapan pilkada mulai. Artinya ini dasar hukum sudah ada, Oke. gitu. Beda soal kalau misalnya putusan mahkamah itu, eee, di pertengahan pilkada atau di ujung-ujung pilkada baru muncul lagi Tafsirnya. tafsirnya. Tafsir misalkan tafsir PKPU. Ya, Ya, dari situ misalkan. apa, bisa jadi orang berpikir asasnya putusan mahkamah itu prospektif, bukan retroaktif, gitu. Nah, itu gimana tuh? Nah, prospektif artinya dia berlaku untuk ke depan, kalau dia retroaktif maka dia bisa berlaku surut. Oke. Bisa berlaku mundur, artinya tahapan misalnya tadi penetapan Pak Daman sudah dilakukan. Kalau dia berlaku mundur maka dia mengikat juga, Ya. yang sudah ditetapkan tadi, Ya. artinya harus dibatalkan. Ya. Nah makanya, muncul perdebatan di dalam putusan 129. Nah 129 itu memberi tafsir yang lebih terang lagi terkait dengan persoalan penjabaran masa jabatan. Ya. Ada kalimat di sana yang menyatakan bahwa di dalam pertimbangan mahkamah itu, bahwa masa jabatan yang diperhitungkan menurut MK, itu adalah masa jabatan yang telah dijalani secara real, nyata, dan faktual. Gitu ya, secara real, nyata, dan faktual. Oke. Nah PLT, PLH, PJ segala macam ini real, nyata, faktual atau enggak? Kan gitu. Di putusan MK itu real dan Real dan faktual. Real, nyata, dan faktual. Oke. Nah hal inilah kemudian yang mendasari putusan 195 yang kemudian memberikan justifikasi kepada Pak Edi Damansyah bahwa dia sudah 3 periode. 2 periode, Oh, 2 periode. tidak boleh lagi maju untuk Tidak ketiga lagi. kalinya gitu loh. Nah hal itu ternyata menurut MK justru lebih 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 lama masa menjabatnya. Kenapa demikian? Karena ternyata cara menghitungnya itu sejak SK itu terbit, Oh. gitu ya. Kan pelantikan dia sebagai pengukuhan dia sebagai PLT itu kan di sekitar, Mei ya, atau April atau Mei ya. Saya juga tuh. Sementara, sementara, eee, SK dia terbit itu Oktober loh, 2017. Kan sekitar tanggal 6 ya kalau nggak salah OTT di Kartanegara, bupatinya tidak bisa menjalankan tugas, muncul SK dari provinsi, diterbitkan oleh gubernur, memerintahkan Pak Edi Damansyah untuk, menjalankan tugas-tugas bupati. Sejak saat itulah Dia sudah sudah jabat. dihitung menjabat. Real, nyata, dan faktual tadi kata MK tadi. Ya, makanya malah terhitung kalau di simulasi mereka kan, kalau digabung antara PLT dengan definitif kan hanya, 2 tahun 10 bulan 13 hari.
12 hari. Nah, justru kalau menurut perhitungan MK lebih ngeri lagi. Menjalani jabatan itu 3 tahun, 4 bulan 15 hari kalau saya tidak salah ya. 3 tahun 4 bulan 15 hari. Ya, artinya kan kalau kita bisa tangkap, Bung Laude, ada upaya yang kita lihat. Oke. Dulu, saya pernah mendapat kabar ya, Saya bilang boleh ya? langsung gas, dapat undangan lah ya, maksudnya bukan bukan kami yang dapat undangan, saya melihat banyak undangan ke para, kades, unsur-unsur mensosialisasikan bahwa Bapak Edi Damansyah itu masih bisa lagi sana dan lain sebagainya. Nah, apakah Bang Laude melihat hal ini memang dipaksakan oleh, Bapak Edi Damansyah dan tim atau bagaimana? Kalau informasi yang beredar begini terkait persoalan itu, akibat putusan 02 tahun 2023 Mhm. yang pemohonnya adalah Pak Daman, itu kemudian muncul keraguan publik. Ya, Ya, muncul keraguan publik. Dengan dasar itulah kemudian langkah pertama yang mereka lakukan adalah mengadakan simposium. Ya, oh simposium ya, simposium. saya ingat. Yang kemudian simposium itu menghadirkan tokoh-tokoh. Ya, Ya, ada Prof. Aswanto, ada Prof. Hamdan Zulfar, ya, bahkan dari Kaltim pun ada. Waktu itu ada Dokter Herbiansyah Hamzah ya, Pak Castro ya, juga turut hadir di sana. Cuma moderator kalau nggak salah. beliau sebagai moderator Ya, dan itu telah diklarifikasi oleh beliau kan. ya, Bukan berarti dia melawan pendapat sebelumnya, tapi ya, ya hanya diposisikan sebagai moderator. Nah itu, ini kan kalau kita lihat ada upaya kemudian untuk, apa, menggiring opini publik, ya. ya menggiring Oh masih bisa? bahwa masih bisa. Ditambah lagi kan beredarnya berbagai macam isu ini kan media massa memberitakan terus, bahwa Pak Daman sudah tidak bisa, Pak Daman tidak bisa gitu kan. Akhirnya kan muncul keraguan publik juga gitu kan. Dan kemudian harus diantisipasi lah. Saya rasa itu adalah proses yang normal saja untuk mengantisipasi, hanya saja memang kita cukup sayangkan itu satu hal, yaitu adalah kebenaran yang coba disembunyikan. Ya. Kan dengan pola-pola seperti itu seolah-olah, sesuatu yang benar ini tidak tidak akan, dijalankan, tidak akan dilakukan. Nah, dan itu terbukti. Bukan hanya pada persoalan mobilisasi massa opini gitu ya, tetapi sampai pada persoalan pendaftaran, gitu kan. Pada akhirnya kita lihat pendaftaran pun masih diloloskan, padahal itu merupakan kewenangannya KPK Ya, untuk melakukan verifikasi ya. dan ada kewenangannya Bawaslu untuk menindak sebagai satu dugaan pelanggaran pada pilkada. Tapi apa yang terjadi? Pak Daman sendiri sebagai bupati dan kemudian mencalonkan lagi, tetap terus Oke. sampai di ujung. Nah ini Cuman kan pada saat itu Bung Laude, saya potong sedikit, sebelum kita mau masuk ke situ ya, mereka kan beranggapan bahwa pendapat mereka ini sudah benar total, bukan kebenaran disembunyikan, tapi ini sudah ada kebenaran kelak bagi mereka ya pada waktu itu gitu. ya jadi gini, waktu itu kan juga terjadi, silang pendapat sama saya ya, di media maupun ketemu di tempat. Oh tim-tim hukum ya? Yes, atau tim-tim paslon tertentu yang merasa mungkin pendapat saya itu tidak sama dengan mereka, ya. Kita juga diskusi, semula mereka berpedoman pada posisi, ini, apa namanya, belum 2 periode karena definitif tidak boleh dihitung, PLT tidak boleh dihitung, yang dihitung itu adalah yang definitif saja, itu yang pertama. Ya, Mereka berlindung di situ, sehingga kemudian dia hanya menjabat 2 tahun lebih, tidak sampai 2 tahun, tidak sampai separuh separuh lebih udah masa jabatan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, mereka oke terima, PLT juga tetap dihitung, tetapi dengan catatan perhitungannya tetap dipisah, oke, gitu kan. PLT dihitung oke, tapi terpisah dengan definitif, oke. bukan akumulatif. Kenapa? Karena kalau dia akumulatif, maka melebihi dari setengah masa jabatan. Ya, Nah gitu. Jadi agak-agak bahkan rancu nih. istilah-istilah pengukuhan, Iya, pelantikan ya kan itu yes. yang menurut Nah, bunga-bunganya itu. ya dan yang terakhir mereka berlindungnya pada PKPU
Yang terakhir ini? Yang terakhir PKPU 8 kalau saya tidak salah itu, PKPU 8 2024 yang kemudian pada pasal 19 angka 2 huruf E itu menyebutkan bahwa masa jabatan dihitung sejak dilantik, kan gitu kan, sejak dilantik. Nah, Itu dilantik loh, bukan dikukuhkan ya? ya gitu. Nah, berlindung lagi pada frasa itu gitu kan. Padahal kalau kita terjemahkan kata dilantik dengan kata dikukuhkan itu apa sih? Gitu kan. Saya sudah coba cari referensi segala macam. Dikukuhkan dengan dilantik secara substansial itu sama. Apa bedanya? Bahkan di beberapa kabupaten kota lain, PLT itu dilantik kok. Terus spanduknya bukan dikukuhkan. Bener. Tapi saya tidak ingin terjebak pada persoalan itu, hanya saja kita lihat secara substansial bahwa dilantik atau dikukuhkan itu sama sebagai tanda kemudian jabatan itu dijalankan atau fungsi-fungsi jabatan itu dilaksanakan gitu ya, Iya. direalisasikan sesuai dengan apa namanya tafsir MK tadi Iya. gitu. Tafsir MK tadi yang menyebutkan masa jabatan itu yang dihitung sejak dijalankan secara real, nyata, dan faktual. Nah, gitu. Jadi mau dikukuhkan, mau dilantik, ya sama. Iya. Menjalankan secara real gitu ya. Menjalankan secara real. Artinya sinkron aja antara PKPU sama putusan MK tadi. Ya, hanya saja mungkin orang yang membacanya PKPU itu menjadi bingung gitu kan. Kenapa demikian? Karena di pasal 19 ayat 2 huruf C sebelum ke huruf E ini, huruf C itu sudah jelas menyatakan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dia sebut di situ dengan frasanya begini. Jabatan definitif dan jabatan sementara itu sama. Nah, kalau sama ini mau diapain lagi? Kalau sama itu berarti satu kan, satu kesatuan kan? Nggak dipisah kan? Ya. Kalau dia sama. Kalau bagaimana sih cara kita mendefinisikan kalau sama itu masa harus dipisah gitu kan? Ya sama berarti satu kesatuan. Berarti harus akumulatif. Bukan parsial cara menghitung masa jabatan itu gitu. Emang lain Pak, kalau orang semangat punya Iya. semangat Nah, geser deh. iya karena posisinya kan kita menyuarakan hal ini tidak hanya hari ini ya, sejak semula Waktu itu ada kalau tidak salah surat dari Kemendagri ya. Nah, Ya kan? Nah itu poinnya apa tuh Bung Lode? Kan itu menjadi dasar mereka juga, timnya Pak Edi Damansa untuk memenangkan dan membenarkan bahwa oke aja nih Pak Edi Damansa. Nah itu apa sih poinnya Mas? poinnya di surat Kemendagri itu menyebutkan bahwa PLT di poin 5 itu kalau nggak salah tuh, PLT itu minta dimasukkan ke dalam PKPU. Karena PKPU itu tidak ada nyebut PLT. Gitu loh, minta dimasukkan. Nah, cuman ini barang dipelintir lagi. Gara-gara tidak dimasukkan oleh PKPU, kemudian dianggaplah tidak dihitung PLT itu. Gitu. Ini sama dengan suratnya Bawaslu RI SE 96. Itu juga poinnya menyatakan bahwa PLT tidak terhitung sebagaimana di dalam ketentuan PKPU pasal 19. Gitu loh. Kenapa memang tidak disebutkan di dalam PKPU, hanya saja PKPU itu sudah menyebutkan jabatan sementara. Ya. Nah, jabatan sementara ini apa saja sih? Ada PLT, ada PLH, ada PJ, ada PJS, itu jabatan sementara semua. Gitu loh. Misalnya kita lihat kayak Tasik nih. Tasik nih kasusnya bukan PLT kan? PLH. Beda dengan Kukar. Kukar kasusnya PLT atau Bengkulu Selatan kita lihat misalnya. Itu lain lagi gitu. Tetapi kualifikasinya atau justifikasinya itu adalah sama-sama jabatan sementara. Sementara sebagaimana yang ditentukan pasal 19 ayat 2 huruf C. Oh C. Ya gitu. Nah, ini senada kalimat ini di pasal 19 ayat 2 huruf C ini senada dengan Undang-Undang 2, Undang-Undang 10 tahun 2016, pasal 7 ayat 2 huruf N tadi, dan senada dengan 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menafsirkan terkait dengan masa jabatan itu. Sehingga kita tidak kaget kalau melihat putusan 195
yang menyatakan diskualifikasi terhadap Pak Edi Damansa. Tapi kan disrupsi, bahkan di media massa ya, kita lihat pada waktu itu disrupsi informasi itu menyebarkan bahwa memang oleh itu beliau. Ya, tapi apapun itu kan endingnya adalah putusan MK. Betul, saya beberapa kali betul, saya beberapa kali diminta pendapat terkait itu, di luar daripada segmen hukumnya saya sampaikan bahwa itu bukan ranah saya untuk menjawab. Saya hanya menjawab dari segmen hukumnya saja. Ya. Kalau kalau memang saat itu, Pak Daman bukan kalau memaksakan diri mencalonkan, jadi yang dilawan oleh Pak Daman itu bukan Perso bukan paslon lain, tapi melawan hukum gitu loh. Karena kalau ada aturan, terus mau ditabrak ini aturan, ini namanya melawan hukum gitu kan. Tapi seandainya paslon lain itu tidak melaporkan, itu gimana, Bu? Ya bisa jadi nggak ada masalah, Gitu ya? bisa dilantik Pak Daman. Oh, iya. Kalau paslon lain tidak tidak karena nggak mungkin Mahkamah Konstitusi menyidangkan itu sesuatu yang tidak dimohonkan, gitu loh. Dan hanya Mahkamah Konstitusi yang punya kewenangan untuk melakukan diskualifikasi. Pasangan calon, di masa hasil, perhitungan. Karena sebelumnya sudah dilakukan nih, lapor ke Bawaslu. Aneh lagi nih Bawaslu, ya kan. Dia bilang bahwa tidak punya, bukan, Tidak tidak mengisi buku tamu atau apa? bukan. Jadi permohonan sengketa mereka, itu dinyatakan kan sengketa proses adanya di Bawaslu. Kalau di mahkamah itu sengketa hasil gitu. Nah, di Bawaslu itu dinyatakan bahwa tidak memenuhi, unsur atau tidak memenuhi, syarat pengajuan sengketa. Kenapa demikian? Karena dianggap yang bermohon sengketa ini adalah orang yang tidak dirugikan secara langsung. Oh gitu? Tidak dirugikan secara langsung. Jadi logika yang mereka pakai, Tapi kemarin siapa yang melaporkan itu? itu tim kuasanya 03. Oke. Itu yang dikatakan tidak merugikan. Tidak dirugikan secara langsung, kenapa? Kata mereka, logikanya logika aneh sekali, tidak dirugikan secara langsung itu dengan alasan bahwa kecuali misalnya contoh kasusnya 03 tidak diloloskan, 03 gugat, itu rugi secara langsung, Oke. gitu. Tapi kalau paslon lain kemudian disengketakan oleh, 03, itu kemudian tidak dirugikan secara langsung. Ini aneh kan, sebagai institusi negara yang harus mengawal keadilan demokrasi gitu ya, yang seharusnya kemudian melakukan, penanganan itu secara fair, objektif, imparsial gitu ya, proses peradilan yang ada di Bawaslu itu. Kenapa demikian? Kalau kita duduk pada mengambil posisi kerugian, justru bukan hanya 03, 02 yang dirugikan, masyarakat Kutai Kartanegara Oke. rugi dalam proses demokrasi. Kenapa? Karena hak masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi yang taat hukum justru bukan hanya Dicederai. yes, dan dengan adanya putusan ini masyarakat turut dirugikan. Oke. Kenapa? Ruginya di mana? Masyarakat kehilangan hak konstitusional. Oke. Kapan terjadi kehilangan hak konstitusional? Pada saat mereka mencoblos paslon yang tidak memenuhi syarat. Hilang hak konstitusional orang untuk memilih. Ada sekitar 249.589 suara atau rakyat yang kehilangan hak konstitusi karena memilih calon yang tidak memenuhi syarat. Ya. Betul. Ya, tadi kan sudah melapor ke Bawaslu. Nah, kemudian setelah dari Bawaslu, Ah. kemudian mereka lapor ke PT UN. Ya, memang syarat undang-undang juga ketentuan undang-undang pilkada juga menyebutkan bahwa, setelah dari Bawaslu ke PT UN. Tetapi PT UN juga lebih aneh, ya kan? Menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing, tidak memiliki kedudukan hukum, tidak berani membahas pokok persoalan. Pokok persoalan itu kan masalah priorisasi. Tapi seharusnya dia mempunyai petun ini bisa. Bisa, seharusnya membatalkan calon atau membatalkan SK KPU tentang penetapan calon. Bisa, makanya saya dikonfirmasi beberapa media waktu itu setelah putusan PT UN.
"Bang, gimana pendapatnya terkait dengan ini?" Waduh, ini aneh juga nih majelisnya PT UN. Kalau kita bicara tentang legal standing, bahkan bukan hanya paslon yang memiliki legal standing, rakyat Kutai Kartanegara punya legal standing untuk menggugat. Kenapa? Ini hak demokrasi yang harus taat hukum, Mmm. gitu. Artinya dua dua apa, institusi ini blank case lah, Ya, gitu kan. dan mereka dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian kan putusan PT UN itu diajukan ke Mahkamah Agung, yang pada akhirnya Mahkamah Agung menyatakan, apa namanya, menolak kasasi dari mohon kasasi. Wah, itu menjadi apa, senjata gitu, yang kemudian diviralkan, membenarkan pencalonan Pak Daman. Udahlah, udah selesai kok, di proses peradilan pun udah menang kita gitu kan, udah clear, artinya Pak Daman masih boleh mencalonkan diri. Nah ini yang Ternyata ya, pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, ya sudahlah kita lihat gitu ya. Bahkan saya dikonfirmasi sama mahasiswa, beberapa mahasiswa itu, "Bang, gimana? Kok kata pendapat orang lain ini nggak bisa loh, PSU ini nggak bisa loh dimenangkan di MK." "Kenapa demikian?" Saya bilang, "Karena syaratnya untuk PSU ini nih, tidak termasuk yang ini." Jadi gini saya bilang, sederhananya kita memahami putusan Mahkamah Konstitusi atau persidangan yang sedang terjadi begini, yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah hasil, objeknya, kata kuncinya, hasil. Hasil atas apa? Hasil atas semua proses yang ada di pilkada. Nah sekarang saya tanya begini, syarat pencalonan, kalau tidak diloloskan syarat pencalonan itu berpengaruh nggak terhadap hasil? Oh pengaruh Bang, jelas kan? Artinya masuk ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lain soal kalau misalnya itu yang dilaporkan itu hanya pelanggaran, misalnya pelanggaran 1 TPS aja, 2 TPS aja pelanggaran, ya BSU di situ. PSU di situ tidak mempengaruhi hasil. Nah, itu pasti tidak diperiksa sama MK. Udah, buang-buang energi aja itu periksa karena tidak mempengaruhi hasil. Maka kata kuncinya yang diperiksa oleh mahkamah itu adalah setiap hal apa saja yang diajukan itu berpengaruh, merubah hasil enggak? Gitu, merubah hasil apa enggak? Nah, persoalan Kukar itu merubah. Pencalonan ini, meloloskan pencalonan itu otomatis merubah. Otomatis hasilnya harusnya berbeda kan? Ya, Seharusnya bukan dia yang menang kan? ya. Tetapi nama lain kan di dalam artinya kan berubah hasilnya gitu kan. Nah inilah yang kemudian tidak dipahami oleh publik yang kemudian dinyatakan bahwa, "Loh kita yang disalah-salahin Pak." Nah, "Oh nggak mungkin bisa di MK," gitu, "Oh udah selesai," gitu, gini-gini. "Oh ya sudahlah kita lihat nantilah," gitu. Gitu. Namanya pengacara kampung nih kan disalahkan gitu. Jadi bahkan nama kampus kita juga sering di ini kan, diejek-ejek kan. "Oh itu so hebat apa, akademisi Unikarta tuh," katanya kan. Ya, oke lah kampus kita kecil, tapi saya yakin di Unikarta juga banyak orang-orang yang punya pikiran besar. Ya, makanya saya bangga Ya, sebagai lulusan saya Baker ya itulah. Oke, selanjutnya, kemarin Bung Laude tidak ada alasan nggak, kenapa tidak menuntut itu di MK? Gini, Apa ada tendensi politik mungkin ya? ya, jadi kita komentar di media saja kita dituduh macam-macam gitu kan. Iya, Dituduh macam-macam, berpihak kepala satu paslon lah, apalah. dapat logistik lah. Ya dituduh logistik lah, sudah loading lah gitu kan. Aduh, ini kacau ini kubilang, kalau kita mau terima logistik ini sama aja jual diri kita nih kubilang kan. Kalau kita jual diri ini nggak boleh nanggung nih kan sekalian gitu kan, berapa berapa triliun gitu. Akhirnya kita jual diri nih kan jadinya, gitu. Nah, tetapi saya ingin tegaskan kenapa kita tidak melakukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi kemarin, dengan proses persidangan yang cukup panjang dan cukup banyak hal yang harus kita siapkan gitu kan. Akhirnya kita memutuskan tidak tidak mengajukan. Meskipun sebelumnya itu kita sudah sebenarnya merencanakan, Kalau ndak ada yang nganu kan nih, ya, bisa-bisa kalaupun kemarin itu tidak apa namanya, tidak diloloskan, kan kita rencana ini kan sudah wacana ini kan sejak 2023, sejak putusan
pemohon padaman, ya kan. Nah, kemudian kita sudah rencanakan tuh, kita kalaupun diloloskan, kita tetap gugat, gitu kan. Kemudian sampai ke MK pun kita akan tetap ini. Hanya saja ternyata kalau untuk ke Mahkamah Konstitusi kita kan banyak sekali berkas yang harus kita siapkan, terlebih misalnya persoalan saksi, ya siapa yang biayain gitu. Kan kita nggak punya biaya untuk ngongkosin saksi atau untuk ngongkosin ahli gitu kan, kita nggak punya biaya untuk itu. Mana dia ada yang sudah ada yang nuntut juga ya kan, terus setelah itu, nanti kalau kita nggak ada biaya, ada apa, investasi dari luar kan independensi juga hancur. Sehingga pada akhirnya Bung Laude memantapkan diri, saya lihat itu mengawal Bapak Muhammad Yusuf pakai P, nggak bukan pakai F Yusufi. Pak Yusuf itu, untuk menggugat Bawaslu dan KPU Kutai Kartanegara di DKPP. Saya baca itu di website resmi DKPP. Oh, iya. Heeh, nah itu sehingga memantapkan itu. Gimana itu Bung Laude? Jadi gini, setelah putusan 195, sebenarnya sejak semula itu kita mau ajukan untuk DKPP itu hanya saja lebih lebih pas momentumnya menurut saya, itu pasca putusan 195. Kenapa? Karena pasca putusan 195 itu sudah memberikan justifikasi terhadap Pak Daman. Artinya nama Pak Daman itu disebut, Ya. bukan hanya secara norma, tetapi secara konkret. Nah, dia sudah disebut di situ. Di pertimbangan nomor halaman 184 ya, kalau saya tidak salah tuh, putusan 195 itu menyatakan bahwa Pak Daman itu sudah terhitung 2 periode. Ya, kenapa? Karena masa jabatan tahun pertama, periode pertama itu 3 tahun 3 tahun 4 bulan 15 hari, gitu. Secara otomatis dengan adanya putusan itu, maka di dalam putusan yang sama pula membatalkan keputusan KPU Kutai Kartanegara terkait dengan yang pertama pencalonan, yang kedua penetapan calon, yang ketiga penetapan hasil. Nah, ada 3 surat keputusan yang dibatalkan itu. Nah, secara otomatis ketika itu batal, maka secara hukum telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh KPU Kutai Kartanegara itu melanggar hukum, melanggar undang-undang. Oke, oke. Sudah nyata dengan adanya putusan itu. Jadi nggak mau diapain lagi, mau ditafsir bagaimana lagi, mau dilengkes bagaimana lagi, itu semua sudah tertera di dalam isi putusan. Sementara isi putusan itu adalah hukum, harus dijalankan. Nah, maka dengan demikian kita kemudian barang ini seharusnya ya, menurut kita ini barang jadi. Makanya kita ajukan, bukan lagi kemudian mengira-ngira. Ini terang, maksudnya udah jadi barang jadi itu terang benerang ini barang. Nggak perlu DKPP itu kemudian menafsir lagi gitu Ya. kan. Tapi sudah terang perbuatannya, sudah terang hukumnya, sudah terang justifikasinya. Tinggal diputus saja oleh mahkamah oleh DKPP gitu kan. Makanya kita ajukan. Ya di sisi lain pengajuan kita ke DKPP itu adalah persoalan yang tadi. Ada 249.589 warga Kutai Kartanegara, gitu kan. Itu sesuai yang diumumkan oleh situs KPU kan. Suaranya segitu. Katanya 68% menang gitu kan. Tetapi justru 68% itu atau 2.409 ratus 589.000 suara tadi yang kemudian suara itu kehilangan hak konstitusionalnya. Kenapa salah pilih? Ya. Memilih yang tidak memenuhi syarat itu sama saja memilih orang yang tidak ada, gitu kan. Memilih yang tidak ada itu tidak ada di dalam ketentuan. Pemilih itu enjoy deh, Ya, Bung Laude. Pemilih itu enjoy untuk memilih beliau ini. iya, persoalannya enjoy nggak enjoy itu persoalannya itu, sesuai hukum atau tidak, kan gitu kan. Ya. Ada yang enjoy dengan melakukan kesalahan, koruptor enjoy aja tuh korupsi gitu kan, tapi kan melawan hukum, harus dihukum gitu kan. Sama persoalan ini, enjoy aja tuh semua orang tuh kan, tapi kan ini melawan hukum. Ya. Ya, hanya saja beda segmen hukumnya, bukan hukum pidana tapi hukum administrasi gitu kan gitu. Ya, ini evaluasi lah ya bagi Ya, Kutai Kartanegara. ya itu untuk KPU, untuk KPU. Lalu kemudian kita juga mengajukan itu untuk Bawaslu. Jadi KPU itu pertanggal
12 Maret. Maret 12 Maret kita masukkan, kemudian Bawaslu-nya, Bawaslu Kutai Kartanagaranya kita masukkan itu per tanggal 17 Maret. Ya. Per 17 Maret. Poinnya untuk gugatan kita atau untuk aduan kita ke DKPP terhadap Bawaslu, itu poinnya adalah persoalan tidak profesional. Tidak profesional itu salah satunya apa? Iya, Nah, temuan salah satunya tidak profesional, tidak taat hukum. Ya. Di mana? Di mana tidak taat hukumnya itu bahwa ini ada pengaduan dari masyarakat, laporan dugaan pelanggaran, kemudian Bawaslu tidak memprosesnya menurut hukum. Kenapa? Karena kalau menurut hukum seharusnya ini tidak lolos, tetapi diloloskan oleh KPU. Maka sikap Bawaslu itu apa? Sikap Bawaslu harusnya menjadikan ini sebagai dugaan pelanggaran. Gimana? Ada Rekomendasi gitu ya? Iya, setidaknya ada rekomendasi, KPU ini salah loh. Minimal, kalaupun tidak terjadi diskualifikasi gitu, minimal ada rekomendasi gitu. Ada 4 yang kita persoalkan. Yang pertama, Bawaslu dalam hasil pengawasannya menyatakan tidak terjadi pelanggaran. Oke. Artinya ini kan apa nih yang dilakukan Bawaslu nih, kok dia nyatakan tidak ada pelanggaran hasil pengawasannya. Yang kedua, ada namanya laporan yang dinomorin dengan nomor 08 atas nama Muhammad Yusuf. Yusuf ini pakai P ya? Pakai P tadi, klien kita tadi gitu kan. Nah, ini juga kemudian dinyatakan tidak memenuhi Ya. syarat. Kenapa? Tidak memenuhi syarat karena dianggap apa namanya, ini bukan dugaan pelanggaran. Nah, yang ketiga, Ini Pak Yusuf ini ngelapor apa? ngelaporin bahwa ini KPU melanggar loh, meloloskan Pak Daman. Jadi itu. Jadi lapor ke Bawaslu, kan Bawaslu yang punya kewenangan kan. Nggak mungkin kita lapor polisi, lapor kejaksaan, pasti lapornya ke Bawaslu. Nah gitu. Tapi responnya Pak Yusuf tadi? Responnya dihentikan karena tidak terpenuhi syarat. Syarat apa? Gitu. Kan ada pelaporan itu kan ada syarat material, ada syarat formil gitu loh. Dianggap tidak memenuhi syarat material. Karena memang Pak Yusuf Karena memang ini tidak ada kesalahan di dalam laporan ini. Pak Yusuf betul-betul aja ngelapor. Iya. Jadi alasannya menolak itu belum jelas ya? Ya disebut waktu itu alasannya tidak memenuhi syarat. Syarat material apa syarat formil, saya Ya. lupa ingat. Pokoknya itulah. Intinya adalah Ya, yang jelas menurut kita syarat apa lagi yang harus dipenuhi? Dan sudah terpenuhi semua kok, gitu kan. Tapi pada akhirnya dihentikan oleh Bawaslu. Yang ketiga, itu laporan yang dinomori dengan 09 atas nama Pak Denny Habibie ya, kalau saya tidak salah tuh. Nah, itu juga hal yang sama dilaporkan sama Muhammad Yusuf, klien kita. Objeknya sama laporannya. Sama juga nasibnya, dihentikan, tidak memenuhi syarat. 3. Yang terakhir itu adalah sengketa proses yang diajukan oleh paslon 03. Ini juga tidak diproses sampai ke persidangan oleh Bawaslu, dihentikan juga dengan alasan tidak terpenuhi syarat. Kenapa? Karena Pak 03 itu tidak dirugikan secara langsung. Nah, itu tadi alasan itu tadi. Makanya kemudian hal-hal semacam ini menurut kita Bawaslu ini apa sih? Ya. Bawaslu ini kok berpendapat seperti itu gitu loh. Berpendapat seperti itu ini kan lucu juga gitu kan. Jadi inilah yang dituntut. Ya, kan dengan sikap Bawaslu demikian yang tidak memproses semua masalah yang diajukan, bahkan dia tidak melakukan pengawasan secara cermat, itu kita laporkan ke DKPP dengan alasan tidak profesional, bahkan yang lebih parahnya dengan mengambil sikap demikian Bawaslu terlihat tidak netral, berpihak, dan persoalan netralitas gini adalah persoalan yang cukup fatal yang seharusnya kita minta. Makanya di dalam petitum permohonan kita kemarin kita minta semua KPU maupun Bawaslu ganti. Gitu. Karena di dalam proses pilkada ini kacau banget gitu kan menurut kita. Karena hukum ya yang ditabrak ya, hukum yang ditabrak oleh para penyelenggara negara yang seharusnya yang memegang teguh aturan itu, hukum itu adalah penyelenggara negara. Iya, saya juga dengar opini ada hal-hal lagi yang dirugikan, terutama dari sisi negara sendiri ya, terkait mengenai masalah keuangan. Ya. Jadi gara-gara ini ada berapa miliar itu?
anggaran penyelenggaraan pilkada ini, Iya, itu ya seolah-olah hangus saja gitu. ya. Jadi Itu gimana? jadi posisinya tidak hangus, tapi, apa namanya, PSU itu kan tidak mengulang semua tahapan, Ya, hanya beberapa tahapan yang keliru yang dinyatakan oleh MK misalnya tahapan penetapan calon yang keliru. Nah itu diulang. So, artinya ketika dia mulai tahapan itu yang diulang sampai pemungutan. Karena sejak penetapan itu semua proses itu jadi salah, oke. gitu kan. Karena menetapkan yang Penetapan selanjutnya itu salah. Jadi ikut salah nih berikutnya nih. Misalnya tahapan kampanye ikut salah. Kenapa? Karena diikuti calon yang tidak memenuhi syarat. oke. Gitu kan, pencoblosan ikut salah, kertas suara ikut salah, segalanya ikut salah nih, gitu kan. Gara-gara penetapan di awal yang keliru gitu kan, jadi salah semuanya. Nah, itulah yang diulang. Makanya sekarang ada kita lihat tuh baliho-baliho beredar tuh setelah penetapan tuh, itu tahapan kampanye. Hanya saja di dalam putusan mahkamah, itu hanya disebutkan satu kali melakukan kampanye, tidak berkali-kali seperti yang sebelumnya, satu kali saja, gitu. Sampai nanti tahapan akhir, rekapitulasi. Setelah coblos, perhitungan dan rekapitulasi. Kemudian nanti kita lihat adakah gugatan lagi ke MK atau tidak. Nah itulah yang di PSU. Nah kapan terjadi kerugian negara? Kan sederhananya kita berpikir begini loh. Kalau proses pilkada kemarin itu berjalan dengan tidak melanggar hukum, kan tidak akan mungkin ada PSU. betul, nghabisi baterai aja ya. Yes, tidak mungkin ada PSU. Sementara pilkada sebelumnya kita dengar anggarannya itu sekitar 1,3 M yang dihabiskan. 103 M. 103 M yang dihabiskan. Nah itu terbagi kan, ada yang ke KPU, ada yang ke Bawaslu berapa miliar, ada yang ke pengamanan aparat segala macam gitu kan. Cuman pengamanan aparat itu pasti lebih kecil dari KPU dan Bawaslu gitu kan. Nah ini anggaran kan akhirnya terbuang sia-sia gitu kan. Kenapa kita katakan terbuang sia-sia? Karena pilkadanya harus diulang, pemungutan suaranya harus diulang, PSU itu. Yang kedua, jadi double anggaran, Iya. ya kan? Ngebudgetin lagi kan? Ya, si ini Kak, yes. Jadi banyak pihak bukan cuma negara loh. Contoh misalnya paslon lain harus bertarung untuk kedua kalinya, keluar biaya lagi dia kan. Negara pun karena ada pengulangan, maka negara harus menggelontorkan uang lagi. Berapa M tuh kemarin 6,2 apa 6,4 gitu. Kisaran anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan PSU itu. Kan sayang. Di tengah efisiensi Presiden Prabowo gitu kan, di situ juga kita Terdapat beberapa daerah yang untuk melakukan hal-hal iya, memaksakan lah ibaratnya. termasuk Kukar, ya kemudian anggaran itu terbuang sia-sia akhirnya harus PSU. Padahal sejak semula itu kita sudah ingatkan loh KPU itu. Jadi bukan karena kita benci ya. Bukan, kita sudah ingatkan KPU itu. Ingatkan 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 ingatkan. Tetapi ya begitulah pada akhirnya gitu kan. Nah kepohonan sendiri dia di Mahkamah Konstitusi kan dinyatakan kalah dia kan. Jadi itulah ending dari, tuntutan DKPP. DKPP, Yes. Bung Laude dan Jadi kita melihat pada poin pentingnya sebetulnya kita melihat bahwa dengan hal ini dipaksakan sangat terang dan jelas pemaksaannya gitu ya. Karena melawan hukum itu nampak sekali ketidaknetralan. Artinya kan berpihak nih. iya, Sudah jelas ada aturnya tapi mau dibelok-belokin lagi kan supaya meloloskan tapi ada buktinya, ada dugaan-dugaan gitu, itu bisa upaya aja. upaya untuk meloloskan salah satu paslon itu kan menguntungkan salah satu paslon. Kalau menguntungkan salah satu paslon artinya berpihak. Nah, inilah yang kita persoalkan. Makanya salah satu pasal yang kita gunakan menggunakan peraturan DKPP nomor 2 tahun 2017 itu, salah satu pasal yang kita masukkan itu tentang netralitas penyelenggara pemilu. Karena menurut kita persoalan netralitas ini hal yang fatal, Ya, gitu. tentang bukti dan lain sebagainya macamnya itu mungkin nanti di persidangan nih. Iya, Oke. baik. Terima kasih Bung Laude, Oke. karena hadir di podcast Eta Bekesah. Ya, dan mohon maaf nih ya, Mhm. kurang maksimal nih. Wah ini lebih maksimal dan sangat, semangat sekali dan isinya daging semua. Sekali lagi kami ucapkan untuk Desa Eta Bekesah yang menonton Alternative Talks sama PKTV Kaltim. Terima kasih Anda telah menyaksikan dan saksikan terus ya acara-acara dan program kita. See you di
next pembahasan.